Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat media amalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menganggap bahwa Al-Qur'an ini hanya sekedar kitab. Simak penjelasan berikut ini. Ada 5 penjelasan mengapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mukjizat material dan spiritual. Alasan pertama Al-Quran disebut sebagai mukjizat tertinggi adalah karena bersifat material, spiritual dan aqliyah sekaligus rohani. Mukjizat para nabi sebelumnya kebanyakan bersifat fisik, seperti tidak terbakar api, membelah lautan, dan sebagainya. Namun Al-Quran turun untuk mengajarkan sistem nilai. Rasulullah pun mengajar kepada umat dengan penuh ketekunan tanpa meminta imbalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 109. Kemudian yang kedua, kitab yang abadi. Al-Quran adalah kitab yang tidak pernah berubah dan tetap abadi sepanjang masa. Meskipun Rasulullah setelah wafat, Al-Quran tetap ada dan isinya tidak pernah berubah. Inilah yang membuat Al-Quran berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Misalnya, bahtera Nabi Nuh yang hanya terbatas di masa itu. Kemudian yang ketiga adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian yang keempat adalah bahasa sastra tertinggi. Dikutip dari buku Menyelami Keagungan Al-Quran melalui tulisan oleh Muhammad Wahyu Syafi'ul Mubarak. Al-Quran memiliki bahasa sastra dengan tingkatan tertinggi dibandingkan sastra manapun. Sastra Arab dikenal sebagai sastra paling bermutu dan tersulit di dunia. Namun setelah Al-Quran turun, para penyair Arab dibuat tercengang karena bahasanya lebih dahsyat dan belum pernah ada di masa sebelumnya. Bahkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 88, Allah menantang setiap makhluk yang membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Ini menunjukkan mukjizat atas supremasi ayat-ayat Al-Quran dibandingkan karya sastra lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Kemudian yang kelima adalah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, alasan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar adalah karena disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah seseorang yang tidak bisa baca tulis, sehingga bisa dipastikan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah kalimullah.
Nabi Muhammad hanyalah perantara firman Allah. Nabi Muhammad pun tidak mungkin membuat ayat-ayat tersebut dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, Nabi Muhammad sejak sebelum diangkat menjadi nabi sudah dipercaya bangsa Arab sehingga mendapatkan sebutan Al-Amin. Jadi sebetulnya masyarakat saat itu pun percaya bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin menipu. Sahabat media amalan yang dirahmati Allah, itulah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Setidaknya ada 5 alasan untuk menyebutnya sebagai mukjizat terbesar. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.